katakanlah X kuadrat plus 1 sama dengan 0 ya. Kalau kita lihat di sini kalau X itu adalah suatu bilangan variabel tertentu ya, seolah-olah dia bisa berapa saja yang dijumlahkan sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, berapapun yang dikuadratkan tambah 1 ya, itu pasti tidak sama dengan 0 ya toh, berapapun Anda mau masukkan. Tapi kalau ada satu bilangan imajiner tadi yang ada ya, tapi tidak real seperti itu, misalnya adalah akar dari min 1 ya, karena kita tahu nanti akar itu ya adalah suatu bilangan real. Nah, bilangan real ini bisa direpresentasikan nanti dalam hal-hal tertentu, itu terutama untuk aplikasi dikaitkan dengan imajiner ini ya. Sehingga secara umum bilangan imajiner adalah A plus BI ya. Kadang-kadang di banyak kalau di bidang elektrik ya, kalau matematik biasanya I ya, karena I itu adalah untuk di kita elektrik itu adalah melambangkan arus, maka biasanya diganti J ya. Nah, ini hanya notasi ya, yang penting Anda mengerti J atau I itu apa ya. Nah, dalam hal ini kalau dia A plus BI atau A plus JB ya, di mana A dan B-nya ada real ya, satu bilangan real, dan I adalah imajiner unit ya, yang mempunyai tadi ya J kuadrat itu sama dengan min 1, atau X kuadrat itu tadi sama dengan min 1 ya, atau dengan kata lain I atau J itu sama dengan akar min 1 ya. Nah, sehingga kita bisa menuliskannya sembarang bilangan kompleks C A plus JB atau Z sama dengan A plus IB ya. Itu kita tahu untuk real A, Z-nya itu adalah sama dengan A, imajiner Z-nya itu sama dengan B ya. Sehingga contoh Z sama dengan 5 plus 3I, maka kita tahu real Z-nya itu adalah 5, imajiner Z-nya adalah 3 ya. Nah, bilangan kompleks nanti kita representasikan. Nah, kalau ada vektor, nanti vektor adalah suatu besaran yang mempunyai arah ya. Nah, kita berkaitan dengan arah, pasti kita mempunyai yang namanya sumbu Cartesian atau perpendikular ya, Cartesian atau bentuk sumbu lain ya. Kita bisa bentuk dari kompleks number tadi, bilangan kompleks, kita bisa representasikan ke dalam satu bentuk yang namanya Cartesian ya. Nah, jika A itu sama dengan 0, maka kalau tadi Z sama dengan A plus IB, maka kita dapatkan adalah Z sama dengan BI ya. Nah, BI nanti kita bisa menuliskannya di dalam sumbu Cartesian ini tegak lurus, di mana bilangan real itu adalah x-aksisnya atau sumbu nyatanya, y-aksisnya ya dalam Cartesian biasanya x, y ya. Itu adalah dalam hal ini adalah A ini adalah bilangan imajinernya ya. Nah, di dalam kompleks number itu dikenal yang namanya conjugate ya. Jadi kalau Z sama dengan A plus BI, maka conjugate-nya adalah, notasinya adalah Z bar ya. Kadang-kadang notasinya juga Z abstrik ya. Nah, nanti kalau di dalam yang lebih advance, kalau Anda belajar, juga dinyatakan sebagai Z abstrik, artinya dia conjugate dari Z ya. Jadi kalau Z itu adalah mempunyai A plus BI, maka conjugate-nya adalah A min BI. Nah, di dalam Cartesian kita lihat ya, A plus, kalau di sini katakanlah realnya adalah A di sini, imajinernya adalah nilainya B di sini, maka ZA plus BI adalah seperti ini ya penggambarannya. Maaf sebelumnya Pak,
Ya. Share screen-nya belum kelihatan di kami, Pak. Oh, kenapa baru Iya, bilang? Pak. Wah, Iya, Pak. kacau nih. Jauh-jauh. Iya, Pak. Oke. Harus berani mengutarakan kalau yang baik. Nah, tadi harus nilai-nilainya harus dilihat. Ini saya sudah share screen, gitu. Ini toh. Oke, Simon. Oke. Oh, ini. Sorry, mana tadi dia? Oh, saya klik, saya tutup. Sorry. Saya harus dikeluarkan dulu. Mana dia? Oke, unfax. Wix 2. Oke. Oke. Sudah bisa dilihat belum? Sudah bisa dilihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, kita lanjut. Ya. Oke. Gimana tadi? Oke ya, kembali sedikit ya. Jadi contoh x kuadrat plus 1 sama dengan 0 itu berapapun nilai x itu kalau tidak ada yang tadi ya istilahnya abstrak imajiner, maka dia tidak memenuhi persamaan itu ya. Nah, untuk memenuhi persamaan itu maka perlukan ada x kuadrat itu atau i kuadrat itu sama dengan min 1 atau i akar min 1 ya. Itu yang disebut dengan bilangan kompleks dengan bagian real dan imajiner kalau kita punya z sama dengan a plus ib ya atau bi ya. Nah, penggambarannya adalah seperti ini ya. Saya kira ini akan ulang saja ya. Nah, dikenal juga conjugate ya. Conjugate dinyatakan sebagai bar ya, ditulisnya sebagai bar atau nanti adalah abstrak ya. Oke. Nah, penggunaan dari bilangan kompleks ini ya, kita tahu tadi bahwa kalau didefinisikan atau diformulasikan bahwa bilangan kompleks itu adalah i kuadrat itu sama dengan min 1 ya, berarti secara formula memberikan negatif square root ya. Nah, complex number can be used to simplify the zero ya. Jadi untuk menjumlahkan tadi ya menjadi 0 ya, kalau x kuadrat plus 1 sama dengan 0 tadi ya. Nah, complex number digunakan biasanya di dalam bidang elektronik dan elektromagnetisme ya, di bidang kita ya. Itu bidang yang lain juga bisa menggambarkan seperti itu. Oke, nah sehingga complex number terdiri dari dua bilangan real ya. Yang satu adalah sangat mudah kita bekerjanya nanti ya, misalnya tadi satu bentuk bentuk dari besaran-besaran dalam bidang elektromagnetisme ya, elektromagnet ya. Oke. Nah, mengapa kita mempelajari complex number ya? Karena tidak semua dalam artian ya itu bisa direpresentasikan dalam bentuk fisik tadi ya, menggambarkannya dalam satu bentuk imajiner ya atau kompleks ya, maka disebut dengan imajiner ya. Hal ini bisa dimengerti ya sangat mudah tadi dengan aksioma atau formula dari matematik ya, walaupun kita menggunakan tadi struktur aljabar ya tadi Cartesian ya, sangat mudah kita mendevelop dari satu bentuk besaran-besaran tertentu ke dalam bentuk kompleks number ya. Nah, jadi satu kompleks number katakanlah Z ya, biasanya dinyatakan dalam satu bentuk
pair hubungan X, Y, di mana kita tahu X adalah bagian real dan I-nya adalah bagian imajiner, ya, sehingga kita bisa menuliskan Z sama dengan X, Y tadi dalam bentuk Cartesian, ya. Nah, by definition, dua bilangan kompleks adalah sama jika dan hanya jika bagian real, ya, itu akan sama dengan bagian imajinernya, ya. Itu dikatakan dua bilangan kompleks itu akan menjadi sama, ya. Nah, dalam hal ini, ya, kita bisa menuliskannya adalah Z sama dengan X, Y itu sama juga 0,1, ya, yang disebut bagian imajinernya tadi dinyatakan sebagai I sama dengan 0,1, jadi posisinya tadi imajiner ditempatkan seperti itu, ya. Oke, nah secara aljabar, ya, itu kita bisa menuliskan atau bisa memanipulasi maka kalau kita punya Z1 itu adalah X1, I1, Z2, X2, I2, maka penjumlahan antara bilangan kompleks Z1 sama dengan Z2 itu dapat dituliskan seperti pada persamaan dua ini, ya, atau kita bisa menuliskan bagian realnya dijumlahkan, bagian imajiner dijumlahkan. Demikian juga kalau multiplikasi. Nah, kita tahu di dalam multiplikasi tadi ada perkalian antara X1, X2, ya, X1, I2 ditambah dengan I1, X1, ya, ditambah dengan I1, I2. Nah, karena I1, I2 itu adalah bilangan kompleks tadi, maka kalau dikalikan dia akan menjadi tadi bilangan kompleksnya adalah akar min 1 kali akar min 1, jadi sama dengan min 1, ya. Maka dikatakan dia menjadi real, ya, yang bisa dipisahkan menjadi X1, X2, min I1, I2, ya, untuk bagian imajinernya X1, I2 ditambah X2, I1. Ya. Nah, in practice, complex number bisa ditulis sebagai Z sama dengan X plus I, ya. Oke, seperti dinyatakan pada persamaan 4 ini, ya. Oke. Nah, karena I kuadrat itu sama dengan min 1, maka tadi kalau I kali I menjadi min 1, maka tadi sebagai contoh, kalau kita punya 0,1 dikalikan 0,1 I, maka dia sama dengan min 1, ya. Oke, contoh, ya, kalau kita punya Z1 sama dengan 8 plus 3I, Z2 sama 9 min 3I, kita tahu masing-masing di bagian real di Z1 8, di Z2 adalah 9, maka tadi bagian kalau kita penjumlahan, kita tambahkan bagian realnya real, bagian imajiner, sehingga kalau kita dapatkan penjumlahan dari bilangan kompleks Z1 plus Z2, maka contoh ini kita bisa menuliskannya seperti ini, maka hasilnya 17 plus I, ya. Nah, perkalian tadi kita tahu bahwa perkalian antara X1 dengan X2 dikurang dengan I1 kali I2, ya, dikurang karena ini negatif, maka dia jadi positif, ya. Nah, sedangkan penjumlahan imajinernya, ini dikalikan imajinernya dia, ini dikalikan dengan realnya dia, maka dapatnya adalah dalam hal ini adalah 11 I, ya. Saya kira ini gampang sekali. Nah, yang menarik adalah di bagian bilangan kompleks itu dalam pembagian atau divisi, ya. Nah, tadi karena pembagian itu dalam bilangan kompleks, ya, pembaginya itu tidak boleh dalam bilangan kompleks, ya, umumnya, ya. Maka dia kalau pembagian biasanya dikalikan dengan pembilang, ya, Z1 adalah oke.
Kalau kita katakan Z sama dengan Z1 per Z2, jadi ada pembagian antara Z1 dan Z2 yang kita samakan Z ya. Nah, pembilangnya disebut dengan Z1, nominator, denominatornya penyebutnya adalah Z2. Nah, Z2 ini biasanya harus di bilangan real ya. Nah, bilangan realnya itu dikalikan dengan konjugatnya ya. Ini konjugatnya ya. Nah, secara umum kalau Z1 tadi direpresentasikan X1, I1, Z2 direpresentasikan sebagai X2, I2, maka kita bisa menuliskannya bentuk X plus I-nya adalah X-nya adalah X1 kali X2 ditambah I1 per kali I2 dibagi dengan X kuadrat 2 ditambah I kuadrat 2 ya. I-nya tadi ya X2 kali I1 min X1 per I2 ya. Nah, dibagi dengan satu bentuk X kuadrat 2 plus I kuadrat 2. Nah, kalau kita lihat di sini XZ2 ini adalah perkalian dari konjugatnya ya, konjugat dari Z2 ya. Nah, sebagai contoh secara praktis rumusnya dapat dikalikan dengan tadi ya, numerator denumeratornya dikalikan dengan konjugatnya ya, kecepatan tadi ya, sehingga kita dapatkan bentuk yang seperti ini ya. Contoh adalah kalau kita punya Z1 8 plus 3I dan Z2 sama dengan 9 min 2I ya. Nah, kita tahu penjumlahan dari kedua ini adalah kita dapatkan min 1 plus 5I ya. Nah, pembagian Z1 sama Z2 dalam hal ini 8 plus 3I dibagi dengan 9 min 2I ya. Ini kita dapatkan adalah bentuk seperti ini. Nah, nanti pemakaiannya ini banyak sekali kalau nanti Anda masuk nanti di semester 4 ya. Pemakaiannya banyak digunakan tadi di bidang bukan hanya magnetisme dalam hal ini elektronik ya, di dalam signal and system nanti kita lakukan adalah dengan Z transform atau kamu juga sudah mulai ya, karena di semester 2 sudah dikenalkan dengan electric circuit ya, kompleks number ini ya, sehingga dalam hal ini kita dapatkan adalah seperti ini. Maka kita dapatkan contoh ini adalah 8 plus 3 ini ya. 66 per 85 plus 43 per ini, atau dengan kata lain kita mengalihkan dengan konjugat 8 plus 3I ya dikalikan dengan ini ya, Z2-nya ini adalah kita lihat adalah konjugatnya ya. Kalau ini dikali ini menurut matematik ya, ini sama dengan 1. Berapapun Anda kalikan suatu bilangan dengan 1 ya, hasilnya sama dengan dirinya sendiri. Tapi dalam hal ini kita bisa merepresentasinya dalam bentuk lain ya. Baik. Nah, tadi sudah diperkenalkan dengan sumbu Cartesian ya, atau disebut perpendicular. Nanti kalau di vektor ya adalah untuk XY. Ini XY-nya adalah kita tahu X adalah sumbu real, Y-nya adalah sumbu imajiner. Jadi ada sembarang katakanlah titik P yang besarnya adalah Z sama dengan X plus IY ya. Sembarang yang besarnya adalah X, besaran realnya, besaran imajinernya adalah I, maka kita bisa menuliskannya titik P ini punya koordinat X, IJ, atau sama juga kita menuliskannya dalam kompleks Z sama dengan X plus IY ya. Nah, tadi kita juga bisa menuliskan dalam bentuk lain, contoh misalnya 1 bilangan 4 min 3I sama dengan ini. Nah, kita tahu kalau dia tadi konjugatnya, maka ini adalah berlawanan dengan minus dari imajinernya. Kalau yang ini nanti berlawanan di sini ya. Oke. Nah,
sebenarnya sini sudah diperkenalkan dengan vektor ya. Jadi kalau kita punya Z1 sama dengan Z2 di mana Z1 dan Z2-nya adalah bentuknya adalah tidak mempunyai bentuk yang negatif artinya real ya, maka kita dapatkan penjumlahan dari Z1 sama dengan Z2 sama dengan ini adalah vektor nanti ya. Oke ya. Dalam hal ini kita acukan dulu vektor, tapi lebih pada kompleks numbernya ya. Sebenarnya kita sudah masuk ke vektor ya. Oke. Nah, kalau dia punya Z2-nya adalah negatif ya, bagian imajinernya, maka kita dapatkan sebenarnya ini adalah Z1 ditambah minus Z2 ya, ditambah dengan min Z2 atau Z1 min Z2 ya, maka kita dapatkan ini ya, sangat berbeda ya. Ini adalah bentuk kompleks konjugate positifnya, ini adalah bentuk kompleks konjugate negatifnya ya. Oke, nah kita kenal sebagai konjugate ya. Oke, ini saya skip aja ya. Saya kira udah tahu ya. Nah, contoh seperti tadi, sangat mudah kita melakukan yang namanya bentuk dari satu bentuk pembagian dalam kompleks number itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga pembaginya atau bilang penyebutnya ya, pembagi penyebutnya ya, atau denominatornya itu harus dikalikan dengan konjugate-nya sendiri ya. Oke, nah kompleks number juga bisa direpresentasikan ke dalam bentuk kompleks planes yang dalam hal ini menggunakan polar ya. Kalau tadi Cartesian ya, salah satu bentuk koordinat Cartesian, dan kita juga bisa manusia ke dalam bentuk polar. Nah, dalam bentuk polar ini sebenarnya dikenal dengan Euler equation ya, yaitu menggunakan polar dengan mendefinisikan satu bentuk besaran lain yaitu R, theta, di mana didefinisikan X tadi direpresentasikan oleh bentuk yang real tadi, X real itu adalah bentuk R cos theta, sedangkan yang imajinernya I sama dengan R sin theta. Nah, kita bisa melihat tadi kalau secara umum bilangan kompleks ZX plus IY, maka dalam bentuk polar kita bisa menuliskannya adalah Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Karena X-nya direpresentasikan ke dalam bentuk real R cos theta, imajiner I-nya direpresentasikan sebagai R sin theta. Sehingga kita bisa menuliskannya seperti ini. Sehingga R disebut sebagai magnitude atau absolute value atau modulus dari Z ya, yang dinotasikan sebagai harga mutlak dari Z ya. Mutlak dari Z direpresentasikan sebagai tadi harga mutlak Z itu sama dengan R. Kalau kita masukkan di sini adalah X kuadrat plus I kuadrat. Nah, kalau kita lihat ini adalah bentuk dari Z ini dikalikan masing-masing, kita kenal tadi adalah dengan Z kalikan Z konjugate-nya ya. Besaran modulusnya atau value absolutnya atau magnitude-nya, kalau nanti sistem kita lebih mengenal dengan magnitude-nya, sebenarnya sama modulus value absolute ya. Oke, nah sehingga secara geometrik absolute Z dikenal juga dengan satu istilahnya distance, jarak ya. Di dalam vektor di Z mutlak itu disebut dengan tadi modulus magnitude ya, dan sebutan lain juga disebut dengan jarak ya, distance dari Z dari titik pusat ya. Kalau tadi kita tuliskan P sama dengan suatu titik yang
koordinat X, Y, ya, di dalam kompleks kita tulis Z sama dengan X plus Y, ya, maka dia membentuk sudut tadi, maka dia secara polar kita bisa menuliskannya seperti bentuk yang tadi, ya. Nah, sehingga kita bisa melakukan tadi seolah-olah ini adalah kalau kita punya Z1 dan Z2 seperti ini, ya. Nah, ini adalah modulus atau besaran dari panjangnya tadi adalah, kalau di sini adalah A, ini B, jadi OA, ya, OB, dan di sini adalah katakanlah DC atau AC juga boleh, ya, notation, ya. Ya, jarak dari dua titik poin dalam bidang kompleks dinyatakan atau digambarkan seperti ini, ya. Oke, nah theta tadi, ya, ini, ya, kita bisa mencari, ya, theta dengan menggunakan geometrik. Kita sudah tahu theta kalau ini dibagi dengan ini namanya sin theta. Sin theta adalah I dibagi Z, ya, sedangkan cos theta tadi kembali ke bentuk yang ini, ya. Maka kita dapatkan theta sama dengan I per X, ya, di mana harus Z tidak boleh sama dengan 0, ya. Nah, sehingga theta dikenal dengan istilahnya sudut atau argumen dari Z, ya, yang dinotasikan sebagai theta, ya. Nah, secara geometrik theta adalah merupakan sudut yang dibentuk dari titik positif, ya, dalam contoh tadi adalah theta. Jadi ini dia positif kalau kita arahnya dari original ini ke arah sudutnya, ya, yang berlawanan berlawanan dengan arah jarum jam. Kita tahu kalau arah jarum jam adalah ke kanan, dia ke kiri, dia justru dinotasikan positif. Kalau dia searah dengan jarum jam, maka dia dikatakan negatif, ya. Nah, dia dikenal dengan istilahnya pengukuran, ya, sudut adalah dalam radian. Nah, satuannya dalam radian, dan kalau dia tadi berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia dinotasikan positif, ya. Ya, sehingga Z sama dengan 0 jika theta dalam hal ini adalah undefined, ya, seolah-olah undefined, sebenarnya dia 0, Z-nya 0, dia berada di titik 0, di titik awal, ya. Ya, nah, oleh sebab itu Z dikatakan tidak boleh sama dengan 0, sehingga kalau tadi dia berada di garis, ya, sini atau sampai dengan sini, ya, atau kebalikannya ke sini, ya. Kalau ke sana sampai dengan V sebenarnya bisa ke bawah, ya. Nah, kalau dia kebalikannya ke sini adalah min V, ya. Jadi rentangnya adalah sudut atau argumen dari Z adalah min V lebih besar, ya, sampai dengan V, ya, lebih kecil sama dengan, ya. Nah, sehingga kita katakan bahwa Z sama dengan 0 itu sama dengan positif atau berada di sumbu real Z sama dengan X, ya. Nah, in praktikal Z itu sama dengan V atau min V, ya, atau negatif real, ya. Contohnya adalah min 4, ya. Nah, secara ini adalah sehingga karena dia tadi adalah karena polar, ya, dia akan kembali lagi, ya. Dia akan kembali lagi, ya, sehingga kita menuliskannya secara umum argumen Z sama dengan argumen plus minus 2NV, di mana N adalah plus minus 1, plus minus 2, satu bilangan real, ya. Jadi dia kalau kita
atas dia bolak-balik ya, sehingga NV ini adalah berulang kembali sebesar 2 NV ya. Oke. Nah, kita lihat contoh, kalau kita punya Z sama dengan 1 plus I, ya, contoh gambar sebelumnya, dan mempunyai bentuk polarnya tentu tadi kalau 1 plus I, jadi akar 1 ditambah 1 akar 2. Nah, 1 plus I tadi, oke, ini penggambarannya di bawah ini. Sorry. Oke. Ya. Nah, besarannya 1 ya, arkes tangan 1 per 1 itu adalah V per 4 atau 90 derajat, tapi di dalam radian dan menyatakannya dalam V per 4. Ya, dalam sudut itu adalah 45 derajat ya. Oke, tadi satuan argumen Z adalah dalam radian ya, dalam hal ini adalah V per 4 ya. Nah, dengan mudah kita bisa menuliskannya adalah Z sama dengan akar 2 cos V per 4 plus I sin V per 4 ya. Dari mana? Ya, tadi ini akar dari 1 per 1, argumennya adalah tangan 1 per 1 adalah V per 4 ya. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan kalau kita punya 3 plus 3 akar I, maka kita dapatkan adalah square 6 ya, dalam hal ini adalah 3 dibagi 3 akar 3 itu sama dengan I per 3 ya. Sehingga kita dapatkan adalah argumennya adalah V per 3, absolutnya adalah 6 ya. Oke. Nah, perlu diperhatikan di sini ya, kuadran ya, kadang-kadang Z itu terletak ya, di mana kita meletakkan Z ya. Contoh, karena tangan V mempunyai periode V ya, sehingga kita katakan dia nanti kalau yang berlawanannya adalah min V ya, atau dalam hal ini V per 4 kalau dia ke bawah konjugatnya adalah min V per 4 ya, atau dengan kata lain argumennya adalah menjadi min Z ya, dari tangan yang mempunyai bentuk yang sama ya. Oke, jadi kita katakan tadi ya, kalau dia konjugat ya, tangan theta sama dengan tangan theta 1 sama dengan theta 2, dalam hal ini adalah V per 4 atau sama dengan 1 ya. Oke, nah perlu diperhatikan di dalam triangle inequality, pertidaksamaan triangle ya. Nah, jika dikatakan X1 lebih kecil X2, maka dengan mudah kita mengatakan untuk semuanya adalah real number, tapi tidak berlaku di dalam bentuk kompleks ya. Kenapa? Karena tadi absolutnya mungkin jadi berbeda, atau dengan kata lain absolut Z ya sama dengan absolut Z. Kalau tadi X1 ya lebih kecil dari X2, maka absolut dari Z1 harus lebih kecil dari absolut dari Z2 atau modulusnya tadi ya, atau ya absolut jaraknya ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Sehingga kita bisa menuliskan triangle inequality berlaku kalau kita ada Z1 tambah Z2 pasti lebih kecil panjangnya ya, modulusnya Z1 ditambah Z2. Jadi masing-masing modulusnya ditambah dengan modulus Z1 dengan modulus Z2 pasti dia lebih kecil dari kalau dijumlahkan secara langsung Z1 plus Z2. Nah, sebagai pembuktiannya adalah ini. Kalau Z1 adalah ini, Z2 adalah ini, maka kalau kita lihat modulus ini ditambah modulus ini pasti lebih kecil atau lebih kecil ya, atau lebih pendek karena jarak ya, dibandingkan dengan Z1 tambah Z2. Dalam hal ini adalah ini. Nah, kita sudah masuk vektor ya. Oke, nah sebagai contoh 1
plus I tambah dengan min 2 plus 3I, ya. Nah, kita bisa menulis, menggambarkan satu tadi, ya satu, nah, katakanlah mirip gambarnya seperti ini, positif. Nah, tapi kalau yang tadi negatif, ya di bawah contoh ini, min 2 plus 3I, maka kalau kita jumlahkan, maka dia menjadi min 1 plus 4I. Kalau kita masing-masing ini, ya absolutnya adalah akar 2 ditambah akar 4 tambah 9, akar 13, ya. Nah, kalau dijumlahkan akar 17, ya, akar 2 ditambah akar 13, ya, lebih kecil, ya, dibandingkan dengan akar 2 ditambah akar 13 yang sama dengan 5, ya. Lalu tadi dijumlahkan dia sama dengan 4,12. Nah, ini dikenal dengan istilah triangle inequality, ya, segitiga ketidaksamaan segitiga, ya. Maka berlaku modulus atau absolut dari Z1 tambah Z2 pasti lebih kecil atau sama dengan Z1 tambah Z2. Nah, menarik, ya, kapan dia sama? Kira-kira kapan dia sama? Ya, nah, menarik kalau sudutnya berapa, ya. Oke, coba nanti dibuktikan, ya. Nah, sehingga kita lihat sekarang perkalian dan pembagian di dalam bentuk polar, ya. Nah, jadi tadi kita sudah mengerti, ya, mengenai geometrik, ya. Jadi kalau kita katakan Z1 itu sama dengan R1 cos theta plus I sin theta, dan Z2 sama dengan R2 cos theta plus I sin theta, maka perkalian Z1 sama kalikan dengan Z2 adalah memenuhi persamaan 7, ya. Nah, modulus Z1 Z2-nya adalah sama dengan perkalian masing-masing modulus Z1 dikalikan dengan Z2, ya. Sedangkan argumennya atau pasanya atau tetanya adalah argumen Z1, Z2 itu sama juga argumen dari Z1 ditambah argumen dari Z2, ya. Oke, sudutnya adalah penjumlahan masing-masing, ya. Sudut Z1 tambah Z2, tapi absolutnya adalah perkalian dari masing-masing absolut dari panjangnya Z1 ini, ya. Ini dalam bentuk perkalian, ya. Nah, kita lihat bentuk pembagian, ya. Z1 dibagi dengan Z2, maka modulus Z1 sama dengan dibagi dengan modulus Z2, dengan catatan bahwa modulus Z2 tidak boleh sama dengan 0, karena kalau dibagi dia akan menjadi tak hingga. Nah, argumennya kalau dia tadi perkalian itu adalah dijumlahkan, ya, kalau pembagian modulusnya, argumennya atau sudutnya adalah pengurangan, ya. Oke, ini contoh. Oke lah, saya nggak bahas lah, ya, saya skip aja. Nah, ini yang menarik, ya. Nah, jika Z itu sama dengan W, bukan omega di sini, ya, W pangkat N, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, ya, maka kalau kita N sama dengan 1, ya sama dengan W. N sama dengan 2, W kuadrat. N sama dengan 3, W pangkat 3, dan seterusnya, ya. Nah, apabila tiap harga dari W adalah merupakan, oke, ini sedikit nih, oke, ini saya di atas, ya, jadi agak kehapus salah satu, oke, saya pindahkan, oke, ya, oke, bisa saya skip gini, ya. Salah satu dari harga Z, ya. Nah, jika W adalah merupakan salah satu dari harga Z, maka secara immediate, ya, secara cepat kita bisa melihat bahwa
sedemikian rupa Z adalah tidak sama dengan 0 ya. Nah, Mohon maaf Pak, ya. Presentasinya tidak terlihat Pak. Iya, karena saya tadi stop ya. Oke. Saya balik lagi deh. Tadi agak mengganggu saya melihatnya karena ada ininya di sini. Oke, sekarang sudah terlihat? Sudah Pak. Oke ya. Nah, tadi di sininya tidak kelihatan sehingga tidak bisa. Oke ya. Nah, sehingga kita bisa menuliskan adalah sedemikian rupa W adalah merupakan root dari N atau akar Z dari N ya. Akar tadi kalau dia akarnya 1 ya sama dengan dirinya sendiri kan. N sama dengan 1 ya, itu sama dengan tadi Z pangkat 1 atau W sama dengan 1 ya sama dengan dirinya sendiri. Nah, berlaku untuk Z sama dengan 2 itu kita notasikan biasanya tidak ditulis ya. N2 itu akar Z ya, berarti akar Z itu pasti N-nya 2. Kalau N-nya 3 ya akar 3 dari Z, akar 4 dari Z dan seterusnya ya. Sehingga dikenal juga dengan istilah simbol multi value ya, dalam hal ini multi value dari N value ya, sehingga W dituliskan atau dari harga W itu sama dengan akar N dari Z ya, sedemikian rupa. Nah, kalau tadi Z adalah kita tuliskan dalam bentuk polar ya, sama dengan Z itu adalah R cos theta plus I sin theta, maka ininya diganti jadi ini digantung N-nya 2 apa N-nya 1. N-nya 1 ya sama dengan dirinya sendiri, N-nya 2 ya akar, N-nya 3 ya akar ya. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, kita bisa membalik ya, kalau itu W sama dengan R cos P plus I sin P ya. Apa hubungannya theta dengan P? R kecil dengan R besar ya. Nah, ini dikenal dengan istilah atau formula dari De Moivre ya. Ini bacanya ini orang Prancis bukan De Moivre ya, saya juga foreign tapi bacanya foreign, padahal dia membacanya apa? OY ya. Ini Moivre. Siapa yang pinter bahasa Prancis ya? Bacanya ya sesuai aja ya, Moivre ya, Moivre formula ya, dengan V daripada theta, R kecil daripada R besar ya. Nah, jadi kita bisa menuliskannya secara umum W pangkat N itu sama dengan N cos N P ditambah I sin V ya. Yang merupakan root ya dari Z kecil tadi, R cos theta plus ya, identik ya, ini sama ya. Nah, sehingga absolute value dari kedua persamaan tadi ya akan R pangkat N itu sama dengan R kecil ya, atau R akar N dari R kecil ya, disebut apa harus adalah merupakan positif real ya, atau absolute value must be non negatif ya. Dan ini adalah menjadi satu yang unik ya, uniquely determined ya. Nah, NV itu sama juga theta atau theta sama dengan V sama dengan theta per N ya. Lain kita dapatkan ya, karena dia tadi adalah berulang ya sepanjang 2 NV, kita katakan 2 KV ya dalam hal ini, maka N theta sama dengan theta plus 2 KV ya, sehingga V adalah theta N ya yang berulang sepanjang 2 KV N
in number di sini n adalah pangkat akar, ya. Dikenal dengan istilah di Moivre, ya. Di mana k adalah integer 0, 1, 2 dan sampai dengan n -1. Kita bisa membedakan tadi harga-harga dari W, ya. Ya, sehingga konsekuensinya kalau k n akan memberikan bahwa k super n itu sama dengan 2 V, ya, yang merupakan sesuai dengan k sama dengan 0, W k sama dengan 0, ya, sehingga akar n pangkat z, ya, berlaku untuk z tidak sama dengan 0, ya, n akan mempunyai harga seperti ini, ya. Nah, k adalah integer, ya, 0, 1, 2 n 1, ya. Oke, nah ini menarik. Jadi Moivre ini adalah kita lihat tadi n sama dengan 1 merupakan adalah cos 2 V k per n ditambah sin 2 V k per n, k 0, 1, 2. Nah, kalau kita lihat ini tadi merupakan satu bentuk yang berulang, ya, dilakukan seperti itu, ya. Menarik kalau kita lihat kalau untuk n sama dengan 3, ya, n sama dengan 3 kita dapatkan A1, ya, omega, ya, omega itu omega kuadrat pangkat 3 4, ya. Kalau dia 3, ya 3 saja, ya, n-nya sama dengan 3, maka akar pangkat 3 dari 1 tentunya di sini, ya, di sini atau di sini 4, di sini, di sini, di sini, di sini, ya, atau dengan kata lain, ya, kita bisa memilih sudutnya kalau dari titik original sini, titik 0, V per 2, V, ya, 3V per 2, min V per 2, ya. Bisa dilihatnya begini, bisa dilihatnya juga begini. Kalau begini, di TA ini adalah minus, ya, minus V per 2. Kalau 5 ya seperti ini, 3 adalah soal seperti segitiga, 4 adalah segi 4, 5 adalah segi 5 atau penta, ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke vektor, ya. Teknik ke depan. Ada yang mau bertanya tidak? Kira-kira tidak, ya. Ini ulang aja, ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Halo? Tidak, ya? Oke, baik. Kita lanjutkan vektor, ya, vektor analisis, ya. Ya, didefinisikan suatu vektor adalah suatu besaran yang mempunyai tadi magnitude dan arah di dalam suatu ruang, ya, space, ya. Maksudnya apa? Force, velocity, acceleration, ya, gaya, kecepatan atau percepatan, ya, itu besaran yang mempunyai arah. Force-nya kemana? Karena gayanya kemana? Utara, ke selatan, samping, ke kiri. Kecepatan juga, kecepatannya kemana? Arah mana? Arah timur, arah barat. Akselerasi, ya, itu juga sesuai dengan tadi kecepatan, ya, percepatan, dan satu bentuk besaran yang mempunyai arah, ya, disebut itu sebagai vektor. Nah, skalar, apa itu skalar? Skalar adalah besaran
ya, atau suatu harga yang dengan suatu bilangan positif atau negatif, ya, tidak mempunyai arah, hanya suatu bilangan saja. Misalnya apa? Temperatur, ya, sekarang temperaturnya ya masih 30 derajat misalnya, ya. Oh, dia agak siang karena 32 derajat, ya. Oke, apa massa, ya, berapa kilo, ya, ya, densitas, ya, waktu, ya. Nah, kita akan melihat vektor di dalam bentuk matematik atau aljabar vektor, ya, yang tadi sebenarnya sebagian sudah kita kan. Kalau kita berbicara algebra pasti adalah suatu proses operasi matematik, yaitu pemjumlahan. Ini ada yang akan kita lihat cara operasi matematik itu yang disebut algebraic vector, ya. Nah, ya, kalau kita belajar matematik kita harus tahu notasi-notasi, ya. Sangat banyak notasi-notasi di dalam matematik, ya. Pelan nanti kita, ya, walaupun Anda sudah tahu semua ini waktu dulu juga sudah terkenalkan secara singkat, dan di semester yang berikutnya kita memakainya dari notasi-notasi, ya. Just notation, ya. Notasinya sebagai catatan, ya. Mungkin tidak berbeda tadi I dan J, ya, mungkin lebih banyak I kalau nanti kita di kita elektrikal, I-nya identik dengan J, ya. Itu notation. Nah, vektor dinotasikan di dalam dua dimensi, ya, misalnya selalu ditulis dalam huruf tebal, ya, atau dikasih tanda panah atasnya atau tanda bar saja, ya. Dan itu juga notasinya adalah bar, ya, atau kalau kita waktu di SMA lebih hafal dikasih tanda panah, ya. Nah, dalam hal ini kebanyakan buku-buku yang tersebut, ya, graduate, undergraduate itu adalah dinotasikan sebagai huruf tebal, ya. A, ya, misal vektor A itu dinotasikan A tebal, tulisannya itu sama dengan A1, A2. Tadi di dalam Cartesian kita mengatakannya X1, Y1, ya. Atau dalam kompleks A, I, J, ya. A, B, I, ya. Oke. Nah, dalam 3 dimensi, ya, A1, A2, A3, ya, yang menyatakan dia mempunyai dimensinya adalah 3, ya. Ini nanti dalam penggambarannya adalah bentuknya adalah kalau tadi diagonal seperti ini, ya, ya, ya. Nah, A1, A2, A3 disebut sebagai komponen dari A, ya. Ya, representasi dari A itu A tulis tebal sama dengan A1, A2. Nah, kadang-kadang ini juga tandanya adalah seolah lebih kecil, ya, sebenarnya ini kurung, ya, kurung juga berawal kadang-kadang, ya, kurung besar, ya. Ini notasinya ini, ya, kadang-kadang kita menulisnya A X Y seperti ini untuk Cartesian, ya. Nah,
juga tadi modulusnya ya atau besarannya juga secara notasi itu digunakan dari AB ya, menggunakan dari A yang ke arah B ya. A tadi punya titik X, Y, sementara B adalah X, A1 plus A2, kita bisa kita katakan ya tumbuh panjangnya AB ya, itu adalah vektor A ke B ya. Oke. Nah, representasi dari A, nah, kalau tadi di sini ada original ya. Original tadi A1,2 ya atau A yang kita sebut P ini adalah ya vektornya adalah vektor A ya. Ya, P ya, jadi B ya A X, Y, B adalah besaran A plus X1 A1 plus I plus 2, maka panjang AB ini adalah ini yang tadi dinotasikan ini adalah AB ya. Oke, lanjut. Nah, tadi modulus atau kita sebut juga distance atau disebut juga dengan panjang vektornya adalah square root ya, maka square root itu 2 ya. A1 kuadrat tambah A2 ya. 3 di tiga dimensi, maka A1 kuadrat A3. Nah, kalau kita punya vektor A adalah A1,A2 B B1, B2 maka jumlah vektor vektor A dengan vektor B ya, kita menuliskan A plus B ya, maka didefinisikan sebagai A plus B ya, merupakan A1 sama B1 A2 gitu ya. Penggambarannya ya di dalam dua dimensi X, Y itu adalah A, ini adalah vektor B ya, A plus B adalah dari titik 0 sampai dengan ya, A B ya, A plus B adalah benar ya. Nah, vektor di dalam tiga dimensi dengan cara yang sama, tadi ada X, Y, maka satu dimensi lagi ya, itu kita sebut X, Y, Z ya. Nah, dia dikatakan X, Y, Z ini adalah bentuk yang saling ortogonal, artinya tegak lurus ya. Oke. Nah, perkalian jika C adalah satu skalar ya, maka perkalian skalar dengan satu vektor ya, misalnya adalah C dikalikan dengan A, CA tulisannya seperti ini ya, hasilnya adalah C A1 besarnya ya sama C dari A. Vektor yang skalar ya, yang skalar biasanya ditandakan tidak tebal ya, notasinya ya, dia tidak tebal berarti dia skalar, kalau dia tebal artinya vektor ya. Kalau vektor kalikan vektor tidak seperti ini ya. Jadi kita lihat satu-satu. Nah, untuk vektor tiga dimensi dengan cara yang sama ya. A misalnya 4,0,3 dan B adalah 2,3, maka kita bisa menuliskan vektor A tambah B ya, vektor 3B ya, vektor 2A plus 5B ya, sehingga kita bisa menuliskannya 2A plus 5B agak mutlak ya. Oke, nah ini beberapa properti itu adalah ya properti ya, kekhasan dari bentuk-bentuk vektor yang digunakan ya. Ini adalah kekhasan vektor yang
minimal factor. Ya. Nah, jika A, B, dan C adalah merupakan vektor, ya, masing-masing dituliskan dalam bentuk dimensi, ya, dua dimensi atau tiga dimensi, dan K dan L adalah R, ya, setelah K L, ya, M juga boleh, ya, maka properti dari penjumlahan vektor A tambah B itu sama dengan vektor B ditambah A. Yang kedua, ya, asosiatif, ya, intinya seperti itu. Apabila A ditambah, ya, B plus C, ya, itu sama juga A plus B, ya, yang lebih dulu ditambahkan plus C. Tiga adalah A ditambah 0, A ditambah vektor min A itu sama dengan 0. Ya. Dan kelima, kalau ada skalar tadi, ya, K, ya, K dikalikan atau A ditambah B, maka masing-masing juga K dikalikan A dikalikan K kalikan B. Demikian juga kalau skalarnya yang dijumlahkan K plus L dikalikan atau A, ya, maka KA tambah L, ya, perkalian KL A itu sama dengan K dikalikan perkalian L vektor A. Lalu tadi penjumlahan vektor A tambah 0 sama dengan A, lalu perkalian 1 A ya sama A. Ya, nah, basis vektor dikenal juga dengan basis vektor. Kalau dua dimensi, ya, tadi I dan J, ya. Kalau tiga dimensi dikenal juga dengan dimensi I, J, K, ya, di mana I itu merupakan vektor basis yang besarnya adalah satuan, unit. Jadi notasinya adalah 1,0,0. J adalah untuk J vektor basisnya adalah 0,1,0. Dia tiga dimensi, ya, dua dimensi, ya, ini hilang. Tiga dimensi K 0,1. Ini disebut sebagai, kadang-kadang disebut vektor basis, kadang-kadang juga unity, ya. Kalau di fun nanti dikenal juga istilah unity, ya. Ya. Oke. Nah, jika A adalah vektor A adalah besarannya A1, A2, A3, kita bisa menuliskannya juga dalam bentuk ini, ya, jika dimensi adalah A vektor basis. Basisnya adalah A1,0,0 ditambah 0,A2,0 ditambah 0,03, ya. Nah, kita uraikan, kita bisa juga menuliskannya sebagai vektor basis A1I ditambah A2J ditambah A3A, ya. Tiga, kita punya I vektor A sama dengan I plus 2J menjadi K, ya. Dan B adalah 4J plus 5K, maka bisa kita hitung penjumlahan dari dua vektor A ditambah B, ya, dalam bentuk IJK, ya. Dan ini, ya, B adalah I-nya adalah 0, ya, 0 I plus 4J, ya, masing-masing I-nya ditambah I, dan penjumlahan J-nya dikalikan J, ya. Nanti kalau perkalian I kali I, dia 1 kali 1 ya 1, J kali J sama dengan 1K kali K, ya. Jangan confuse dengan complex number, ya. Jadi kalau complex number K kali K itu sama dengan min 1, ya, bukan K kali K ini, ya, complex I kali I, ya. Ini adalah basis atau vektor unity.
Oke, nah disebut dengan vektor unity atau vektor yang berpanjangnya satu ya, di IJ koma K ya. IJ apa ada non zero vektor ya, sehingga kita bisa menuliskannya unit vektor adalah U sama dengan seper A absolut A atau A dibagi dengan panjangnya A ya, sehingga kalau kita punya vektor 2i plus j min 2k, kita bisa dalam unitkan nanti ya, unitnya berapa, unit vektor ya, ini adalah ini A dibagi dengan A absolut ya, di absolut A adalah 2 kuadrat 1 kuadrat min 2 kuadrat ya, itu panjang ya, vektor ini ya tadi 2 per itu ya, absolut dari kerjaan ya, dan sini adalah 3 ya, 2 per 3 3 min 2 unit vektor. Nah kita lihat sekarang in real ya, apa yang dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi ya. Oh, misalnya adalah planet ya, antara bumi dengan matahari ya. Jadi force adalah satu vektor ya, velocity satu vektor ya, itu jadi arahnya kemana, arah matahari berbalikan lagi ya, ini adalah contoh force ya, translasi ya, translation ya. Jadi kalau kita punya satu titik di P dan I, maka vektor A itu adalah titik dari P yang menghubungkan ke Q ya. Jadi vektor A adalah PQ ya. Nah, dua vektor dikatakan sama apabila dia mempunyai besaran yang sama. Misalnya A vektor B ya, itu dia merupakan yang sama A sama dengan B, dan kata lain vektor yang sejajar paralel itu adalah mempunyai bentuk yang sama. Nah, menarik kalau dia salah satunya berlawanan arah ya. Nah, vektor mempunyai panjang yang sama tapi arahnya berbeda. Ini kedua-duanya sama ya. Kalau A, vektor A sama B sama panjangnya dalam hal ini modulusnya ya, tapi arahnya berbeda ya. Nah, vektor juga merupakan satu arah yang sama tapi beda modulusnya. Contoh vektor A ini, vektor B ini juga sama, tapi vektor B adalah tadi 2,5 kali atau 3 kali dari vektor A ya. Nah, vektor mempunyai arah yang berbeda dan mempunyai besaran yang berbeda ya, secara umum dikatakan sebagai A vektor B ini lebih umum, ini yang special case ya. Ya. Oke. Nah, tadi kita juga dikenalkan studi Cartesian ya, yang 2 dimensi atau 3 dimensi, kita langsung ke 3 dimensi aja ya. Nah, dikatakan posisi vektor R misalnya ya adalah dari satu titik A yang mempunyai besaran posisinya di X, Y, Z ya, dan dikatakan dia vektor original atau vektor awal itu apabila titiknya dimulai dari 0, 0, 0 ya, initial point ya, dan A adalah terminal point ya, atau ujungnya ya. Atau di sini adalah vektor R itu yang besarnya adalah ditentukan oleh A ya. Ini adalah vektor R ya, yang ditentukan oleh posisi titik A ya. Misalnya R, I, Z ya. Dia merupakan ya, tidak selalu jadi X, Y, Z ada komponen Z-nya, ada komponen I-nya, ada komponen X ya. Ya.
Oke, kalau dua vektor yang dibentuk oleh dua titik, misalnya titik P dan Q, ya, vektor PT, ya, ini besarnya seperti ini, ya, ini unit Cartesian dari unit dari I, J, 0, I, J, K itu sama 1,0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ya. Nah, jadi kita sudah mendefinisikan apa itu vektor, apa itu skalar, ya. Juga vektor dan skalar bisa berbarengan, ya. Contoh adalah ini banyak digunakan oleh orang sipil, ya, dalam menghitung jembatan, menghitung beban, ya. Saya kira di fisika kami sudah juga, ya. Jadi, ini perkalian antara vektor dan skalar, ya. Jadi ini adalah kita bisa sederhanakan secara titik, ya, bentuk fisik seperti ini, ya. Nah, vektor to vektor multiplication, ya, perkalian vektor antar vektor itu ada dua ini, ada yang dikatakan skalar produk, inner product atau dot product, ya, atau dengan vektor perkalian adalah cross product atau vektor product. Dot disebut skalar, kemudian perkalian dua vektor, ya, cross, ya, kalau dot itu skalar, cross itu berarti vektor. Nah, dinyatakan dari inner product atau dot product, ya, A dot product B, ya, vektor A dot vektor B itu adalah besarnya sama juga AB cos gamma, ya. Nah, A dot B itu sama dengan 0 jika A sama dengan 0 atau salah satunya adalah 0, ya. A dot B itu sama dengan AB cos omega jika kedua-duanya adalah tidak 0, ya. Gamma dalam hal ini adalah tadi maksudnya theta dari gamma, ya. Just notation, ya. Sudut yang dibentuk oleh A dan B, ya, vektor A dan B, ya, gamma sudutnya yang letaknya adalah antara lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan C, ya. Itu sudut yang diukur oleh dari vektor A dan B, ya, dari titik 0, ya, titik poin inisial, ya. Oke, kalau kita punya vektor A itu adalah A1, A2, A3, dan B adalah B1, B2, B3, maka dot produk dari A vektor B, ya, atau inner product, dot produk kita lebih suka A dot B, ya, dot produk itu sama perkalian dari masing-masing posisi di sumbu X, Y, dan Z, ya, A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3, ya. Kenapa? Karena hasilnya adalah cos gamma, ya. Cos gamma, ya, tidak tahu kalau dia tegak lurus maka yang lainnya adalah menghasilkan 0. Kalau dia sama dengan dia cos 0, itu sama dengan atau cos kalikan dengan dia diri sendiri sama dengan 1. Ini cosnya adalah 1 diri sendiri, ya, cos 0, ya. Jadi A B A1 B1 A2 kali B2 A3 kali, ya, ya, kita dapatkan A dot B. Dot B itu sama dengan 1, 2, 3. Kenapa tadi? Karena cos namanya harusnya cos nama, ya. Oke, nah kita bisa menuliskan tadi A1J, A2J, A3K, ya, G sama dan dot produk menghasilkan
3 ini adalah 9 penjumlahan ya, sehingga kita bukan yang lain yang I kali J K kali J itu sama dengan 0, cosnya adalah 90 ya, tinggal yang cos 0 dan cos 0 karena I kali dengan I itu artinya di sendiri ya, di sendiri artinya di 0 ya, kita menghasilkan seperti ini ya. Oke, nah angel between vector dari inner product tadi ya, kalau A dot B itu adalah lebih besar 0, maka dia mempunyai gamanya adalah mempunyai sudut seperti ini. Nah kalau dia tegak lurus tadi, maka A dot B sama 0 ya, salah satunya boleh 0 ya, apakah A nya 0 atau B nya 0. Ini adalah dia saling tegak lurus. Dia lebih kecil dari ini pasti sudutnya adalah lebih besar dari 90 ya, di kedua maka dia pasti lebih kecil 0 ya. Nah tadi sebenarnya kita sudah berbicara ortogonal ya, apa itu ortogonal ya, di dalam sistem ortogonal itu didefinisikan sesuatu yang sebenarnya sama di dalam vektor ya, yang saling tegak lurus ya, tegak lurus dikatakan ortogonal. In term of nanti tegak lurus ya, inner product dari dua vektornya itu menghasilkan 0 ya, tadi yang disebut ortogonal ya. Ya kalau dia cuma 2 ya itu sum inner product itu ya, square integrator ya. Nah orthogonality ya di dalam vektor ini lebih dikenal sebagai inner product ya. Vektor A disebut ortogonal apabila vektor ortogonal terhadap vektor B apabila inner product vektor A dot B itu sama dengan 0. Maka disebut dengan atau dengan lain membentuk sudut 90 derajat ya. Ya, sehingga orthogonality ya adalah inner product of two non-zero vector adalah 0 jika dan hanya jika vektornya adalah saling tegak lurus atau these vectors are perpendicular, tegak lurus. Remember itu ya, pakai terus ya. Nah, length and angle ya, kita sampai 90 equation 1 oke ya, tadi kembali ke sama tadi vektor A itu sama dengan vektor B atau B sama dengan vektor A, maka kita katakan inner A dot A ya, atau dot produk dari dua vektor tadi A dan A adalah besarannya sama juga atau modulusnya itu A kuadrat atau A modulus vektor A itu sama dengan square ya A dot A ya, ya bisa dibalik ya, kalau kita A dan B ya sama satu ya, dot produk dari A dot B itu sama dengan A vektor dikali B vektor cos gamma ya, cos gamanya dari atas tangan, cosnya adalah A dot B ya dibagi dengan masing-masing modulus A dan modulus B ya. Nah kalau dia dirinya sendiri tadi jadi inner, jadi satuannya, unity-nya ya. Oke. Nah sekarang kita lihat inner product dari angel between vector ya. Jadi
kalau kita diberi contoh misalnya ada vektor A yang mempunyai posisinya 1,2,0 dan B adalah 3,2,0, maka kita bisa mencari sudut vektor dari kedua perkalian dot vektor ini, ya, atau membentuk vektor sudut, ya, atau sudut dari dua vektor ini adalah kita bisa mencari A dot B itu berapa dibagi dengan masing-masing panjang A dan B. Ini di cos sama dengan pertama, ya, pertamanya Arcus cos, ya, ini adalah kita dapatkan pertamanya adalah 96,865, ya. Jadi juga kita melihat di sini, ya, dia lebih besar sudutnya adalah 60 dan 96, maka dia A dot B nya lebih kecil dari ini, ya, dan ini adalah minus 0,11, ya, atau lain 96 derajat, ya, jadi ya, ya, sama untuk radian dan juga dinotasikan dalam degree, ya. Kalau dengan degree itu adalah langsung, kalau dengan radian itu dibagi 2 V, ya. V dari ini sudut 180 derajat, kalau di dalam radian, V adalah besaran bilangan bilangan alam yang besarnya adalah 3,1415 sekian, ya. Oke. Nah, dari definisi di atas kita bisa melihat bahwa inner product itu mempunyai beberapa properties, ya. Di antaranya pertama adalah jika kita notasikan adalah vektor A, B, dan C adalah vektor dengan skala I1 dan I2, maka perkalian I1A ditambah I2B dikalikan dot C sama dengan I1A dot C plus I2B dot C, ini yang disebut sebagai linear. Dan nanti kita bisa menggunakan linearitas, ya. A dot B sama dengan B dot A itu dikatakan simetrik. Dia sama, dia dikatakan simetrik, ya. Jadi inner product itu mempunyai satu linearity, simetri, dan positive definiteness, ya. Apabila dia A dot A itu lebih besar 0, maka dia dikatakan positif secara definisi, ya. A dot A itu sama dengan 0 jika dan jika A-nya sama dengan 0, ya. Itu adalah. Yang berikutnya adalah juga tadi istilahnya asosiatif, dan juga dia berlaku distributif, ya. Bila kita di A plus B, ya, vektor A ditambah vektor B, ya, di dotkan inner productkan ke vektor C, maka berlaku A dot C ditambah B dot C. Sebenarnya ini dengan hukum distributif. Jadi ya konstan, ya. Nah, sehingga menurut persamaan Cauchy Schwarz inequality, nanti ini dipakai di dalam signal and system. Dot produk dari vektor A dan B harus pasti lebih kecil sama dengan absolut A dikalikan atau modulus A dikalikan dengan B, ya, itu pasti lebih kecil kalau tidak sama, ya. Ini dikenal sebagai inequality yang dipropos oleh Cauchy Schwarz, ya.
Oke. Nah, kita bisa membuktikan itu ya, Cauchy itu dan SWOT itu membuktikannya dengan menggunakan triangle inequality yang tadi kita sudah perlihatkan. Oke. Nah, ini cross product. Jadi inner product, cross product. Apa itu cross product ya? Vector product also disebut cross product atau outer product. Pastinya A cross B ya. A cross B. Oke. Jadi dua vektor A dan B ya. Nah, kita misalkan itu sama dengan V ya. V sama dengan A cross B. Jadi A dot B. Ya, A dot B skala. Cross dia pasti menghasilkan vektor. Nah, kalau tadi absolutnya menggunakan sin gamma, lalu yang vektor produk ini adalah panjangnya adalah sama dengan sin, modulusnya itu sama dengan sin theta ya. Jadi jika A dan B, vektor A dan B itu sama dan mempunyai arah yang berlawanan, jika A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka itu cross product dari A dan B itu sama dengan 0 ya. Jika ada A cross B itu ada vektornya, itu panjang vektor V-nya itu sama dengan panjang absolut atau absolutnya, panjangnya, modulusnya itu adalah sin dibandingkan dengan sin yang membentuk sudut ya. Nah, gamma disebut sebagai atau gamma adalah yang membentuk sudut antara vektor A dan B ya. Arah dari vektor perkalian A cross B itu adalah juga melihat dari tegak lurus ya, perpendicular atau Cartesian, jadi dari kedua vektor masing-masing vektor A dan vektor B sehingga di notasi vektor lainnya dalam hal ini V ya, jadi vektor A cross vektor B menghasilkan vektor V ya, adalah dikenal dengan istilah di right hand rule ya, hand ya, ya dia tadi A ya sedang tegak lurus A B ya, maka hasilnya adalah V ya, atau ulang ya. Kalau A itu adalah A1, A2, A3, D adalah D1, D2, D3, dan P adalah P1, P2, P3, maka P hasil dari vektor A cross B ya mempunyai bentuk tadi ya, P1-nya adalah A2B3, A3B2, B2-nya adalah A3B1. Nah, ini berkebalikan dengan yang tadi vektor dot vektor ya, dia yang sama. Ini yang samanya justru sama dengan 0. Kenapa? Karena sin gamanya itu tegak lurus ya. Dia cos-nya adalah di inner product ya. Mengapa? Jawabannya itu ya. Nah, dia adalah perpendicular ya, artinya punya bentuk tegak lurus ya, sehingga dikenal dengan istilahnya right hand rule ya, thumb rule dari right ya. Jadi di dalam fisika, di dalam elektromagnetika ini sangat dikenal ya, right hand, left hand ini ya, seperti ini ya. Ini right hand, jempol itu menunjukkan vektor A, telunjuk itu vektor B ya, maka cross dari vektor A cross B itu sama dengan P ya, yang merupakan right hand screw ya, diputar dari A ke B ya, merupakan right hand, jadi ya diputar ya, karena ini gambarnya terbalik ya.
disoleh tangan kiri, ya. Kalau dia ujungnya adalah tangan kanan, ya. Ya, jadi dia menutup, ya, skru yang menutup, ya. Ya, kalau skru yang terbuka itu terbuka skru, ya. Tutup dia kembalikan, ya. Nah, bisa dibayangkan seperti itu, ya. Saya kira ini Anda sudah tahu. Nah, D, mengapa dia perkalian I cross J itu sama dengan K? Ada yang tahu? Kenapa? Ini berarti perpendikular. Jadi ada sin, ya, kalau dia sin, ya, dia dekat lurus itu ada. Kalau dia 0, justru sin 0 sama 0, beda dengan cos. Ya, nah, ini dikenal dengan istilah apa? Determinant. Ya, dia berlaku faktor produk itu adalah merupakan bentuk determinan dari dua faktor tadi, ya. Contoh A cross B, ya, determinan dari kedua. Jadi determinan tahu, ya, I perkalian ini dengan ini, ya. J perkalian ini dengan ini C, ya. K perkalian ini dan ini di sini, ya. Dan kita bisa menuliskannya, ya, cross, ya. Kita bisa menuliskannya seperti itu. Ada bagian yang bilang, kenapa bagian yang bilang? Karena berarti cross J itu sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J. Jangan lupa, ya, kalau dia berbalik I cross J, I cross J, ya, itu sama dengan K. Kalau J cross I itu sama dengan minta, ya, buka tutup kiri kanan, ya, itu saja, ya. Dan tadi kalian yang tadi, nah, J kali I, ya, sama dengan apa? J kali J sama dengan apa? Sin, ya, sin, maka 0, 0. Yang sama, ini dia 0. I dari I, dia 0. Ya. J sama dengan J, maka I dia 0. K sama dengan K, ya. Dan tidak ada lagi yang menghasilkan K. Ya. Oke, ini perkembangan determinan, tahu, ya, seperti tadi, ya, I, ya, min, ya, jangan lupa, ya, I min J plus K, ya, seperti itu, ya. Pertama adalah skip, ya, I kali ini, ya, ini bukan ini, J adalah negatif, min kalau sudah gitu, ya. Remember itu karena left hand tadi, ya, dan right hand, ya, right hand, ya. Tadi Anda memutarnya ke sana, padahal dia ke sini, ya, kedua, ya. Oke, right hand and left hand, ya, kebalikan. Kalau right adalah nutup, misalnya left adalah buka, ya. Oke, contoh faktor 1, 3, 0, 0, maka V1 0, V2 0, V3-nya adalah min 3, ya. Atau kita bisa mencarinya dengan menggunakan determinan, ya. Dan nanti kompleks, ya, kita menggunakan min, ya. Oke, kita juga lihat tadi pemakaian faktor juga merupakan satu faktor, salah satunya force, ya, force, moment force, ya, itu di momen dari faktor P, ya, dinyatakan sebagai dan Q juga didefinisikan sebagai produk momen M, ya, P D, D adalah satu jarak dari P ke Q. Ini menggunakan perpendicular, member itu lurus atau Cartesian, ya, ya.
P ya, seperti contoh di bawah ini ya, P A ya, P ya, L adalah momen, sehingga berlaku M sama dengan R cross P, R cross P ya, momen ya, yang besarnya L. Oke, memang force tadi bisa diselesaikan dengan menggunakan lebih umum menggunakan determinan ya, atau di atas P-nya itu adalah merupakan membentuk vektor dari bentuk perpendikular dari I adalah 1000 cos 30 derajat, I 1000 sin 30 derajat, Z 0, 2 dia menghasilkan adalah ini 86 terus ini adalah R R 0 1,5,0 ya, kan di sini adalah merupakan y aksis ya, X, Y, dan Z ya, 8 ini akan menunjukkan M sama dengan momen. M itu sebenarnya cross produk dari vektor R kali P ya, bukan ya, ya, lain bisa dituliskan adalah grafis. Oke, ya, skala ripple product ya. Scalar ripple product ya, most important product of vector with more than 2 vector is the scalar ripple product, atau dengan kata lain ripple scalar product adalah mix dari kalian 3 produk ya, misalnya adalah A, B, dan C, maka kita bisa menuliskan A, B, C ya, dia merupakan skala produk, maka A dot ya, ini vektor ya, cross vektor dikalikan cross vektor jadi vektor dot vektor dia menjadi satu bentuk produk ya. Kalau ininya nanti A dot dot ya, ini skalar vektor ya. Ya. Nah, dikenal dengan skala produk ya, A dot B cross C ya. Because of the dot product is the scalar in term of component A tadi scalar ya, B ini ya, kita tahu B cross C adalah vektor ya, vektor dot vektor, dia ada skala ya. Oke, kita dapatkan ya, vektor ya, vektor ya, B dan C, B dan C ini masing-masing adalah skala ya, ripple produk skala ripple produk ini adalah menunjukkan, jadi kalau ini IJK ya, sekarang dot ya, ini harganya sendiri A1, A2 merupakan skala, ini vektor, jadi ini adalah ya, jelas ya, bedanya dari dua aja, jadi arahnya artinya ya IJK A dot vektor, tapi dia skala ya. Oke, teorem yang kedua, properti application scalar dot product ya, A B C dot ini juga berlaku kebalikannya A cross B dot C ya. Nah, secara geometrik ya, interpretasi dari ini adalah mengatakan bahwa absolut dari vektor A B C ya, adalah merupakan suatu volume di bentuk paralleles atau disebut juga dengan suatu bentuk box
ya. Hasilnya adalah merupakan satu box ya. Hasil triple produk ya, sehingga A, B, dan C ya ini bisa dibuat tambah nanti ya, merupakan satu bentuk geometrik, interpretasinya adalah merupakan satu volume ya, kenal juga sebagai linear independent. Jadi metode linear ya, dengan ruang vektor dengan 3 ruang vektor ya, atau R3 ya, yang merupakan satu bentuk independen secara linear jika skala triple produknya adalah tidak nol ya. Oke ya, terusnya tadi tuliskan secara determinan dan saya menuliskan seperti ini ya. Nah, jadi secara geometriknya tadi seperti volume ya, jadi kubik apa box ya, volume dari tadi vektor ya, dot produk kalikan cross produk ya, ya. Jadi kita untuk geometriknya adalah skalar yang merupakan volume ya, dan contoh kalau dia yang lain kita juga bisa membentuk tetrahedron ya, untuk volume di bentuk yang diubah sedikit dia membentuk tetrahedron. Contoh kalau kita membentuk kutub seperti ini, jadi hasil seperti ini merupakan satu bentuk volume dari satu bentuk tetrahedron. Oke, saya kira itu. Ada yang mau bertanya? Oke, pas. Sedikit. Yang mau bertanya? Halo? Belum sih, Pak. Prof, saya mau nanya, Prof. Iya. Untuk kelas minggu depan, apakah boleh di-record dari kaminya? Oh, boleh. Oh, boleh. Sekarang juga boleh. Oh iya, baik. Cuma kalau di ini nanti biasanya suka berat ya. Hasilnya suka berat. Kalau awal-awal nggak apa-apa ya.